Rahim kita sih jelasaken wilayahi fikih lan hubungane fikih karo ilmu akhirat. Di atas diaturaken bahwa ini asline bahas ilmu sing perdu kifayah niku napa. Perdu ilmu sing bahas perdu kifayah intune untuk membicarakan itu kula lan panjenengan perlu membagi bahwa ilmu niku ana kalane syar'iyah, ana kalane ghairu syar'iyah. Di ilmu niku ana syar'iyah, ana kalane sakliyane syar'iyah. Sing syar'iyah niku ilmu-ilmu yang diambil saking para nabi sallallahu alaihi majma'in, diambil saka Al-Qur'an. Petunjuk-petunjuk saka nabi, petunjuk-petunjuk saka Al-Qur'an itu termasuk diarani ilmu syariat. Syariat itu adalah hukum itu keputusan Allah yang diturunkan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipahami oleh ulama dari Quran dan hadis. Itu namanya ilmu syariat, itu namanya syariat. Dan nanti pembagiannya syariat itu wonten 3. Siji berbicara soal akidah yang disebut dengan mu'taqad, 50 nika qaid. Kedua yang berhubungan dengan tata cara ibadah, tata cara kehidupan bermasyarakat, ini disebut dengan fikih. Ketiga berbicara soal akhlak yang terbaik, dan itu disebut dengan ilmu tasawuf, ilmu yang membicarakan soal akhlak, ilmu yang membicarakan soal hubungan kita kalian Allah Ta'ala, sing hubungan karo ati, itu diarani tasawuf. Yes. Lajeng ilmu-ilmu sing tidak syariat niku terbagi ana kalane dipuji, ana kalane diwada, lan ana kalane mubah. Yang dipuji niku yang hubungannya dengan kemaslahatannya dunia, walaupun duduk syariat, walaupun tidak diambil dari Al-Qur'an, walaupun tidak diambil dari hadis, tapi ilmu itu ada hubungannya untuk kemaslahatan, kesejahteraan, urusan dunia seperti kedokteran. Walaupun ilmu kedokteran itu tidak diambil dari syariat, tapi hal itu ada kemaslahatan untuk menjaga badan kula lan panjenengan. Dan dengan badan itu nanti akan bisa kita datang kepada akhirat. Mereka didhawuhna ad-dunya masra'atul akhirat. Dunia niku dadi tanah ladane akhirat. Kalau badan kita tidak ada, badan kita sakit, tidak bisa untuk mencari akhirat. Kenapa? Karena badan kita dunia, urusannya dunia. Nah, untuk lagi akhirat itu butuh usaha, butuh gerakan, butuh ibadah dengan jasad. Tapi ngurmati jasad tok, lupa dengan urusan akhirat, ya gak iso teko. Berarti dunia gak iso jadi masra'atul akhirah, karena tidak dijadikan tanah ladang akhirat, tapi dijadikan tempat kehidupan abadi. Nah, orang yang menjadikan dunia sebagai kehidupan abadi, siapapun tidak ada yang abadi. Walaupun ingin abadi, tidak akan abadi. Bahkan wong sing kepingin panjang umur, itu nanti kalau sudah 100 niku pun bosen urip, sebab konco-koncone sudah nggak ada, teman-temannya nggak ada, tinggal orang-orang baru, dan anggotanya sudah mulai banyak
sakit, banyak loro kabeh secara gampangan wis gak turu, gak pati nyenyak, makan juga gak pati enak, pendengaran gak pati normal, pikiran balik-balik lupa. Ya akhirnya ingin segera dan kundur ae rasa-rasa nang dunya sak loro kabeh. Nah ini deh. Yang lain jangan sekali-kali kita menjadikan dunia itu sebagai tempat singgah selamanya. Itu hanya sementara tok, selamanya nggak akan ada. Nah, makanya nggak usah. Wah ini biar awet sampai seterusnya nggak usah. Pokoknya malah tinggal sementara saja. Bahkan mungkin belum habis rumah kita dunia wis dicukup karo pangeran. Niku sing hubungan karo dokter, karo hisab. Nah kemudian untuk hal-hal yang hubungan yang mahmud, yakni selain syariat, tapi yang terpuji, yang ada hubungannya dengan kemaslahatan umur dunia, niku terbagi menjadi dua. Ada kalanya fardu kifayah dan ada kalanya berlebihan, berarti tidak ada gunanya. Nah, yang fardu kifayah yaitu setiap perbuatan, pekerjaan atau ilmu yang tidak bisa ditinggalkan di dalam masalah urusan dunia. Kayak gini dokter itu nggak bisa ditinggalkan di dalam urusan dunia karena merupakan kebutuhan pokok di dalam melestarikan badan, dalam melestarikan kehidupan. Seperti hisab itu juga demikian, tidak bisa kita tinggalkan karena ada hubungannya dengan pembagian warisan, dengan wasiat dan lain sebagainya. Nah, ilmu-ilmu yang fardu kifayah semacam ini kalau di suatu daerah tidak ada yang belajar, tidak ada yang ngaji, maka berdosa semuanya. Dan makanya yo kharaja al-balad yaqumu biha kharaja dosa al-balad. Tapi kalau sudah ada di satu desa sana doktere, sana tukangi, anak sing al hisab, maka lainnya sudah tidak ada kewajiban lagi. Nah, kita tidak perlu gawok, tak perlu kagum bahwa dokter itu adalah fardu kifayah. Walaupun dalam hal ini kita banyak kejam, ketinggalan zaman yang kadang-kadang memburu ilmu-ilmu yang tidak begitu manfaat, tapi malah justru meninggalkan yang bermanfaat. Gini ku ninggalno ilmu kedokteran, tapi malah sibuk dengan ilmu untuk gegeran, untuk ilmu perdebatan. Ya percuma loh. Kulan panjenengan angkatan nika. Sehingga dokter-dokter sing Islam ora enek, dokter-dokter sing golongan Ahlussunnah wal Jamaah kekurangan. Nah niki yang membahayakan. Iki di antaranya yang kekurangan dari kita niku. Dan termasuk pokok-pokok pekerjaan yang dibutuhkan secara pokok seperti pertanian. Karena kemarin saya katakan orang itu tidak akan hidup tanpa makan. Nah, terus pertukangan khiyakah, masalah pembuatan kain, ini pun juga demikian. Orang itu tidak akan pernah hidup tanpa ada pakaian, kemudian rumah. Nah, terus siasah yaitu pengaturan, karena kita sebagai makhluk sosial tidak hidup sendiri, yang kadang-kadang kebutuhan satu dengan yang lain sama sehingga terjadi geger. Bahkan kadang kita membutuhkan sementara kita nggak punya, orang lain yang punya, akhirnya terjadi mengganggu ketentraman orang lain. Supaya tidak saling mengganggu ketentraman orang lain, supaya tidak saling dolim, perlu ada siasah, perlu ada pengaturan, perlu ada kesepakatan di dalam hidup, perlu ada undang-undang yang mengatur kerukunan sehingga negara kita menjadi aman. Wis aman, akhirnya ibadah menjadi tenang. Betul lho.
Iku. Nah, kemudian ilmu-ilmu yang syariah, memang kan ilmu sing baru syariah, ilmu yang tidak didasarkan dari hadis, dari Quran. Sampai belajar kedokteran itu tidak harus petunjuk Quran, tidak harus petunjuk hadis, tapi berdasarkan penelitian. Oh, diteliti ini vitamin ini, ini mengandung vitamin ini mengandung vitamin ini, dan vitamin ini berfungsi untuk ini. Itu semuanya disebutkan dengan kedokteran. Kalau dari syariat untuk kedokteran itu hanya dijelaskan dengan singkat padat. Dawuh Allah, "Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Nek ngoten tok. Siapa saja yang kepalanya gatel, ana kringeten gatel, mongko cukurin ora apa-apa. Sing asale ayat ini sebelumnya dilarang cukur ketika kita dalam keadaan haji sebelum tahallul. Wala tahliku rusakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan ketika kita diikhsar, dicegah untuk merusak haji juga enggak boleh cukur sebelum kita sampai pada tempat penyembelihan hadiah. Ini kumlah wedhus. Tapi kalau enggak dicukur gatel, ya cukuren tapi harus bayar fidyah. Fahliku rusakum wa fidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Ini memberikan sinyal kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita bahwa penyakit niku gara-garanya adalah ketidaklancaran. Gatel niku mergo kringete gak lancar. Nah, berarti semua penyakit niku gara-gara gak lancar. Gak lancar dari 10 hal. Gak lancar kringete, gak lancar hawone. Niku nyawani gak lancar rambut nafase, gak lancar maeme, gak lancar ngombene, gak lancar kencinge, gak lancar berake, gak lancar peredaran darai, gak lancar kentute. Lanjutnya ini semuanya berakibat sakit. Jenengan gak lancar kentute, gak iso kentut, mesin waya kentut, gak iso kentut, ora nggih munek-munek gitu ya. Anginnya gak lancar ya. Nah, dan pengobatannya di situ oleh Allah disebutkan ya fahliku, cukuren ben lancar. Berarti pengobatan semuanya itu hanya melancarkan. Nah, maka dari itu tugas dari dokter, tugas dari medis untuk mencari terobosan. Ini sing tidak lancar, kena loro iki mergo apa sing gak lancar. Terus bagaimana cara melancarkan kan ngoten lho arune. Angine gak lancar, ben lancar gaekno golek napa apa. Jahe, ngene. Wedang jahe akhirnya ben anget, akhirnya lancar ngene. Pembuluh darah gak lancar, ben lancar piye? Lha ngoten tok mean. Itu satu di urusan syariat hanya dengan memberikan petunjuk secara global, tapi untuk implementasinya secara utuh apa saja yang mengakibatkan tidak lancar dan bagaimana cara melancarkan iki diserahno nang menungso kongkon neliti. Bahkan zaman sekarang ada tambahan lagi, tidak hanya lancar dalam masalah urusan badan, gak lancar duite, itu ya marahno. Lara apa? Stroke. Walaupun itu tidak ada dalam Quran ya kan. Nah, penelitian itu tidak harus dengan cara syariat. Tidak harus dengan cara syariat. Itu dengan apa saja. Nah, itu nanti bisa panjenengan ahli biasa teliti. Ini nanti menemukan sesuatu titik itu nanti bisa dikembangkan. Contohnya biasa lek ngarit kayak. Nah, kalau kita biasa lek ngarit tidak kebaca ini kan terus gelekno
godhong wedusan. Nggih to. Terus diprinter-printer plek niku waras. Nggih to. Nah, niku lek anu Cina lek ngarani niku godhong giwangan, daun giwangan. Lho niku berarti lek ana luka-luka niku cara ngobati kok niku. Nah, makanya lek panjenengan alian bal iku mangke lek madarane luka terus lambunge luka ya diplokno simbukan ini kumang wedusan niku mang atau istilahnya di jus mengko digawe ngombe ini wis dadi obat niku lek panjenengan iso neliti ngoten lho. Wis niku sing hubungane tidak dengan selain syariat wis niku serahno sing ahli sekolah jadi biar nanti akan meneliti. Kedua, ilmu sing syariat. Ilmu syariat itu yang dimaksudkan di dalam kitab Ihya ini terbagi menjadi 4. Jadi niku satu ilmu usul. Usul niku pokok niku dasar atau pondasinya. Pondasi lek saiki jarane bose ya. Tapi ya bes lek dalam ini kok bose ilmu ya ora pas, ora penak. Dasar ilmu, pondasine ilmu, pokoke ilmu itu ada 4. Apa? 1 Quran, nomor 2 hadis, nomor 3 ijma. Ijma niku apa konsensusnya para ulama. Nomor 4 asar sahabat. Nanti dipahami dengan cara-cara yang kontekstual, dipahami dengan dikaji yang akhirnya menelurkan hukum yang beraneka ragam. Ngoten. Nah, wis. Nomor 2 furu'. Jadi yang satu adalah usul, ada 4 kan, yang satu usul. Usul itu adalah pokok niku ngene 4. Nomor 2 furu'. Furu' itu cabangan daripada usul, yaitu mafuhima minal usmin hadil usul la bimujabi al-fadhiyah bal bima'anin tunsabulaha al-makulat tunabiulaha al-uqul. Yang disebut dengan furu' adalah sesuatu ilmu yang dipahami dari usul. Usul tadi 4 nang ilmu-ilmu yang dipahami dari 4 yang menjadi pusatnya ilmu tadi, tapi tidak dengan tuntutannya lafaz, namun sesuai dengan makna-makna yang bisa memberitahukan kepada akal, yang mengantarkan pemahaman akal. Ini disebut dengan furu'. Hati ora terus karo lafate itu ndak. Jangan hanya terfokus pada lafadznya, tapi yang ditunjukkan lafadz itu apa. Contoh, hadis menjelaskan jangan sekali-kali engkau menghukumi ketika dalam keadaan marah. Nah, niki hadisnya guru ngono tok. La yaqdil qadi wa huwa ghadban. Seorang qadi jangan menghukumi dalam kondisi ghadban, dalam kondisi marah. Untuk mengembangkan di dalam usul, hal ini jangan tanya kepada marahnya kenapa. Marahnya itu ndak, tapi kenapa marah itu tidak boleh menghukumi? Oh, karena orang marah itu pikirannya tidak stabil. Nah, kadang yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan karena terpengaruh dengan emosional. Nah, terus yang semacam ini bagaimana? Berarti setiap akal yang tidak stabil dilarang menghukumi. Tidak karena ghadab saja, termasuk tidak stabil, sangat lapar, gak usah menghukumi. Sangat haus, gak usah ngukumi, arep dunising, jadi kok hukum. Nah, tunggu gak keren dikakui hukum, kenapa? Pikirannya gak stabil, betul lho. Niku sing
ilmu furu'. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu ilmu furu' itu terbagi menjadi dua. Satu, hubungan dengan kemaslahatannya dunia. Jadi sing sangka syariat, tapi sing urusan karo kemaslahatan dunia. Ini wilayahnya para ahli fikih. Mulai nyolong, potong tangani, ini ya. Nah, ini kemaslahatan dunia. Alai wis akeh budi bondone kudu ngetekne zakat. Zakate niki sing urusan kemaslahatan dunia. Sing melarat kudu di apa itu namanya bukan diseret, apa kudu bantu ini. Nggih. Nah yang kedua, ini yang hubungannya dengan mas'alatul akhirat, hubungan dengan akhirat. Nah yang hubungan dengan akhirat, ini ilmu ahwalil qalbi. Ilmu-ilmu yang hubungannya dengan hati dan hubungan dengan akhlak-akhlak yang mahmudah dan mazmumah dan lainnya. Ini termasuk mardiyun indallah. Akhlak itu ilmu yang diridhoi, akhlak yang diridhoi dan akhlak yang tidak diridhoi. Yang inilah yang nanti menjadi tugasnya ulama akhirat yang nanti akan dibahas di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Termasuk ilmu-ilmu yang meresap dari apa itu namanya hati pada anggota disebabkan ibadah dan adat. Dan itu yang nanti akan dibahas dalam ini. Berarti kalau kita lihat dari seperti ini, walaupun ilmu syariat untuk bidang fikih, ini urusan akhirat kan syariat, untuk bidang fikih walaupun untuk kemaslahatan agama walaupun dan syariat, tapi hanya sebatas kemaslahatan dunia. Nanti fikih niku walaupun toh ilmu syariat, ilmu yang dihasilkan dari Quran, hadis, ijma dan qaul sahabat, tapi operasionalnya hanya di dalam urusan dunia, kemaslahatan dunia, tidak sampai tembus pada akhirat. Betul. Nah, sing urusan akhirat iki sing urusan hati. Nah, bahkan secara garis besar sing diomongke urusan fikih niku semuanya urusan akhirat, urusan dunia kecuali hanya 3 hal. Sing fikih bahas urusan akhirat niku hanya 3 hal. 3 hal itu apa? Geniku siji urusan Islam. Nomor 2 urusan sholat, zakat. Nomor 3 urusan halal haram. Gurniku tok urusan halal haram. Nah, sekalipun toh fikih berbicara soal akhirat hanya 3 hal niki, 3 kelompok, itu pun akhirat tapi dalam tatanan urusan lahirnya saja tidak sampai tembus pada batin. Dalam Islam, fikih cukup memberikan hukum siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat akan dilindungi hartanya, dilindungi nyawanya, dilindungi harga dirinya. Dilindungi nyawanya. Nah ini pun walaupun urusan akhirat, tapi hanya sebatas lahirnya saja. Artinya pokok yang penting di dalam lahirnya
itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka akan selamat hartanya, selamat nyawanya, selamat selamat harga dirinya. Walaupun toh dalam hatinya itu tidak niat untuk Allah, walaupun toh dalam hatinya itu tidak ikhlas. Oleh karenanya Usamah bin Zaid dalam waktu peperangan antaranya Sayyidina Ali dengan Muawiyah, beliau niku angkat tangan tidak mau ikut. Kenapa kok tidak mau ikut? Karena Usamah bin Zaid kanji niku napa? Kapok karena membunuh orang Islam. Menurut lahiri ceritanya dalam suatu riwayat, dia di dalam peperangan Rasulullah diutus oleh Rasulullah, kemudian pagi-pagi asbahna al harokat min jatin wa adraku rajulan, kemudian dia perang dengan seorang kafir, duel, dan ketika ada kesempatan membunuh, dia lari akan dibunuh. Ketika ketemu, lah kok moro-moro mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dengan Usamah bin Zaid sekalipun dia mengucapkan la ilaha illallah, ditebas terus. Ini karena politik, ini hanya menyelamatkan diri, gak ikhlas mungkin kalimat la ilaha illallah. Tapi terus akhirnya sumanusi fawaku afi nafsi min zalika, di hatiku gunjal. Gimana hukumnya, boleh apa tidak, bingung. Akhirnya matur dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi malah mengatakan, saya tidak ikut campur, bariun minka, saya tidak ikut campur itu. Hala sakokta qalbah, kenapa kamu tidak, hala sakokta an qalbi hatta ta'lama min, kenapa kamu tidak membuka hatinya, tidak membelah hatinya sehingga kau tahu tujuannya. Artinya urusan akhirat kamu tidak tahu, urusan fikih kudus zahiri tok. Pokoknya yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya selamat. Sudah boleh kawin dengan muslimat, sudah boleh kawin dengan patayat, walaupun hatinya nggak ikhlas. Urusan tembus di akhirat dan tidaknya bukan ucapan kalimat syahadatnya, tapi urusannya anwarul qulub wa ikhlasuha wa asraruha. Di akhirat itu tinggal dek niku mengucapkan betul ikhlas ada tidak, keluar hati nurani apa tidak, apa memang betul-betul sadar, apa hanya ngelabui. Loh niki wilayah fikih teng mriku tok. Dalam masalah salat juga demikian. Dalam masalah salat, pokok yang penting sudah memenuhi beberapa syarat rukun salat. Mulai dari takbiratul ihram dia sudah hadir di dalam niat, yaitu qasdul fi'li, ta'yin dan fardiyah. Allahu akbar. Terus setelahnya itu lepas landas. Gak mikir salat, eling sawah, eling Daud, eling apa mana, bahkan barang-barang yang ketinggalan mengiling. Mbahku ku mau dibaik. Bahkan wong mana gremes nang iling lho, utisku mang tak dekane pager. Niki jenenge lepas landas. Loh seperti ini cara fikih wis sah. Di fikih ini namung niku tok. Tapi ingat urusan akhirat ndak bisa. Dalam urusan akhirat, innallaha la yaqbalu min salati ahadikum sudusahu wala usuraku wa inna ma yataqabbalu ma yataqalu minhu. Allah tidak menerima salatmu dengan 1/4 atau 1/6, tapi yang sadar. Ketika kamu lepas landas, enggak dianggap salat. Betul. Lah fikih enggak boleh urusan iku urusane hati dong, enggak tahu karo makanya transaksi barang moko yo, iki tetep sah, bisa halal.
Tapi kalau memang kita tahu bahwa sebenarnya dia itu hanya malu atau karena takut, haram. Berarti ini haram walaupun dohiri halal. Nah makanya di dalam hal ini banyak fakih-fakih ini akhirnya hanya menipu daya kepada manusia supaya selamat fakir, tapi aslinya pada haram. Contohnya zaman Pak Harto dan sekarang juga banyak judi. Itu jelas haram. Yas'alunaka 'anil maisir qul bihima ismun kabir wa manafi'u ma aksar min naf'ima. Ismun kabir wala ismun kabir kan. Kemudian fakih bisa merekayasa bagaimana ini bisa menjadi halal. Secara zahir. Bukan judi, tapi diganti namanya SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Sampai sekali ngarang sumbangan. Ya semacam ini loh. Loh fakih itu sudah selamat. Kalau kita haramkan loh, wong sumbangan kok haram loh. Kita yuk sumbangan dan tidak mengikat, terserah kamu. Kan yo wis ah. Lho niki fakih. Makanya ketika rame-rame masalah SDSB ini saya katakan saya nggak bisa untuk mengalahkan itu. Jadi kata disuruh debat, suruh mengharamkan saya nggak bisa kalau urusan fakih. Kenapa? Gampang banget sih. Apa tuh kalau kita katakan tujuannya itu, apa kamu tahu tujuannya kan ya saya kalah udah. Tapi urusan akhirat tidak bisa semacam itu. Tapi kita lihat baisnya dorongan yang melakukan itu apa. Nah ini nggak bisa pakai untuk mengatur karena memang urusan dalam, urusan akwalul kulbi, urusan nama akhirat. Betul? Nah, kalau baisnya ini memang krono judi untuk mendapatkan hadiah, haram. Tapi kalau ditanyakan enggak loh, enggak saya untuk ini kan gitu loh. Ya podo karo Bitcoin, terus apa niku cryptocurrency, ini kok ngoten niku. Dia fakir, saya tujuannya ini untuk koleksi itu apa? Koleksi mau apa? Mereka kadang jeblok ya akhirnya bengok-bengok kabeh. Lho deng niku lho. Ini fakir. Dalam zakat ya toh ini toh. Siapa yang punya harta 1 nisab selama 1 tahun wajiban zakat. Tapi bisa direkayasa dengan cara fakir. Walaupun tuh niku fakir selamat tapi ilmu akhirat nggak bisa. Contohnya, saya dicontohkan ini seperti Abu Yusuf. Ketika hartanya sudah mencapai 1 nisab dan hampir 1 tahun, 1 tahun kurang 2 hari atau kurang 1 minggu, hartanya dikasihkan istrinya. Dikasihkan istrinya semuanya. Kan gak wajib zakat, dia gak punya. Lah istrinya juga gak wajib zakat. Kenapa? Belum 1 tahun, dia miliknya 1 sama 2 hari. Nah nanti setelahnya itu diminta lagi. Dan itu cara fakih pun gak wajib zakat. Tapi urusan akhirat, makarullah makarul makirin, orang yang dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu, kemudian dia dalam hari Sabtu ditutup, tapi Jumat gawe siwaan ben Sabtu mlebu didadekno kethek karo Gusti Allah kuno kira dadan khosiib. Lho, iki kuwi. Wis niki anune fakih. Lalu saiki sing wilayah halal haram bagaimana? Wa amal halalu anapun utawi halal wal haram lan haram. Iki mulai pelajarane saiki niku wau kronologine untuk pengantar Wa amal halalu anapun utawi bicarane fikih tentang halal.